Oke lah Ces, aku mau ngasih tahu kalau sekarang setiap awal video pasti Mimin ada ngumumin siapa best komen di video sebelumnya. Ya hitung-hitung mengapresiasi kalian lah Kima yang udah sempatin untuk ngekomen di video kami. Nah untuk best komen kali ini ada dari @sakuta_aju_sagawa. Yap, dari PP-nya aja emang udah wibu akut lah si kawan ini. Untuk kau Sakuta ya, selamat lah ya Ces, udah terpilih menjadi best komen kali ini. Semoga lah jasa-jasamu selalu dikenang di dunia ini. Dan baguslah kau ngesipnya ke si Yuki. Karena kalau sempat si Alia yang kau sentuh tadi, beda cerita lah penyampaianku sekarang, oke? Makasih lah ya, semoga lah tetap jadi penonton setia, oke? Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akhirnya kembali lagi ngebahas Alia si Ratu Tsundere ini Ces. Yap, sekarang kita akan ngebahas light novel Rosidere volume 4.5 part 1-nya. Bella, sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subscribe dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya, oke? Bella gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di akhir volume sebelumnya itu Ces, Masachika beserta anggota OSIS lainnya sedang berlibur ke sebuah villa milik keluarga sang ketua OSIS. Dan ya cukup banyaklah fan service yang terjadi di volume sebelumnya Ces. Karena liburan mereka sebelumnya berhubungan dengan pantai. Ya kalau kalian udah nonton ataupun udah baca volume sebelumnya, pasti tahulah apa maksudku barusan, ya kan Ces? Hehe. Nah bukan hanya itu aja. Di akhir volumenya, akhirnya Masachika menyadari perasaan Alia kepadanya melalui tingkah dan cara ngomong Alia. Masachika akhirnya sadar kalau Alia menyukai dirinya. Namun Masachika sendiri merasa kalau ia tidak layak menerima perasaan tersebut. Hal itu bisa terjadi karena Masachika masih terikat dengan masa lalunya saat ditinggal oleh cinta pertamanya di Rusia. Nah, yang mengejutkannya Ces, di akhir chapternya, Masachika entah kenapa tiba-tiba pergi lagi ke Rusia dan akhirnya berjumpa dengan cinta pertamanya yang dimana menjadi plot twist bagi kita. Karena gadis yang muncul pada waktu itu ialah Maria, kakaknya Alia. Nah, cemana Ces? Pasti banyaklah kalian yang berteori ya kan? Cuman sayangnya karena ini volume selingan, harusnya nggak diceritain sih di volume ini Ces. Cuman ya udahlah, kita bahaslah dulu ya. By the way, itulah sekian ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di volume sebelumnya. Sekarang kita masuk ngebahas chapter 1 dari volume 4.5 ini. Oke, diawali saat Yuki dan Ayano sedang berada satu meja dengan Sayaka di sebuah kantin di taman bermain. Nah, kalau kalian ingat Ces, di volume sebelumnya itu, si Masachika sedang menemani adiknya Yuki dan Ayano bermain ke sebuah taman bermain. Nah, di sini posisinya Masachika sedang mengobrol berdua dengan Nonoa, jadi hanya menyisakan Yuki, Ayano, dan Sayaka. Nah, hal yang membuat Sayaka di sini terus memandangi Yuki ialah karena terbongkarnya fakta kalau Masachika dan Yuki ialah saudara kandung. Yap, hal itu tidak bisa dielakkan lagi oleh Yuki karena ketahuan sedang jalan bersama Masachika. Nah namun yang membuat Sayaka semakin bersemangat ialah karena ia sendiri juga sama-sama wibu akut sama seperti Yuki. Jadi bisa dibilang pertemuan Sayaka dan Yuki ialah pertemuan dua wibu akut, namun yang satu sudah veteran, yaitu si Yuki, dan yang satu lagi masih wibu tahap awal. Nah di sini Sayaka tiba-tiba spontan bertanya mengenai kepastian hubungan Yuki dan Masachika. Yuki pun menjawab kalau ia memang saudara kandung dengan Masachika. Namun karena keadaan tertentu, mereka malah lebih cocok dipanggil teman masa kecil. Nah, mendengar hal itu, semangat wibu pecinta incest milik Sayaka pun terbakar-bakar. Sayaka langsung membayangkan adegan incest antara Masachika dan Yuki di kepalanya. Nah, bagi yang belum tahu, incest itu ialah hubungan terlarang antara saudara kandung maupun saudara tiri ya, Ces. Jadi ya, emang ada aja orang yang suka sama genre itu. Salah satunya si Sayaka ini. Dan juga Mimin. Nah, bukan hanya itu saja. Sayaka pun seakan mencoba mengkonfirmasi sewibu apa Yuki sekarang. Sayaka pun mulai melemparkan pertanyaan mengenai jumlah anime yang sudah ditonton dan beberapa review tentang anime kepada Yuki. Namun, tidak seperti wibu pada umumnya. Yuki tidak malu mengekspos semua kewibuannya. Yuki malah merasa kalau ia seperti sudah menemukan teman tempur barunya yaitu Sayaka. Nah, melihat respon Yuki, Sayaka pun akhirnya mengerti kalau ia bisa dengan mudah memahami Yuki satu sama lain sebagai teman wibu. Mereka berdua pun seakan mengangguk bersama menandakan terbentuknya persahabatan baru antara seorang wibu. Oke, kemudian tiba-tiba Yuki mendapatkan sebuah panggilan telepon di tengah pembicaraan, jadi harus permisi sebentar, yang dimana meninggalkan Sayaka dan Ayano berdua saja.
Nah di sini, Sayaka refleks menatap ke arah Ayano yang dari tadi sibuk melahap makanan miliknya sambil berbaur menjadi udara agar tidak mengganggu percakapan tuannya si Yuki. Nah karena merasa sekarang ialah kesempatan yang bagus, Sayaka langsung bertanya mengenai keseharian Yuki dan Masachika saat di rumah kepada Ayano. Ya karena si Sayaka ini suka genre inces, jadi dia pengen tahu gitulah gimana tingkah Masachika dan Yuki setiap harinya. Nah namun Ayano di sini menolak untuk menjawab, karena ia merasa tidak sopan jika membongkar keseharian tuannya kepada orang lain. Namun Sayaka tidak menyerah. Sayaka mencoba mempermainkan mental Ayano dan mengatakan kalau ia akan memberitahu fakta kalau Masachika dan Yuki ialah saudara kandung kepada orang lain. Mendengar itu, Ayano pun seketika gemetar dan bingung harus menjawab apa. Nah di sini Sayaka pun menyadari kalau Masachika dan Yuki masih merahasiakan fakta tersebut dari semua orang yang ada di sekolah, termasuk juga dengan Alia. Sayaka pun seketika berhenti memaksa dan menyerah karena tidak ingin terlalu berlebihan. Nah tak lama kemudian Yuki pun kembali dari panggilannya dan bergabung kembali. Namun Yuki sempat mendengar pembicaraan Ayano dan Sayaka sekilas. Yuki pun menjawab kalau ia hanya suka bermain dengan kakaknya Masachika seperti saudara pada umumnya. Bisa dibilang Yuki berkata kalau ia sangat akrab dengan Masachika. Nah mendengar itu jiwa keincesan Sayaka pun mulai bergetar. Dan pas pula nih Cis, Masachika juga sudah kembali dengan Nonoa. Nah di sini Yuki menyambut kedatangan Masachika dengan panggilan Oni-sama, yang dimana membuat Sayaka hampir mimisan karena tidak tahan dengan suasana inces yang ada di depan matanya. Nah karena tidak tahan lagi, Sayaka pun segera pamit kepada Masachika dan Yuki. Sayaka pun menjanjikan kalau ia dan Nonoa tidak akan memberitahu siapa-siapa mengenai fakta tersebut. Masachika di sini yang menyadari kalau Sayaka hampir mimisan seketika sadar kalau Sayaka memanglah wibu akut. Sayaka dan Nonoa pun segera melambai menjauhi Masachika dan kawan-kawan. Nah setelah cukup jauh dari mereka dan berpisah cukup lama, Sayaka dan Nonoa beristirahat sebentar karena kelelahan habis bermain wahana. Nah di sini Nonoa memperhatikan tingkah Sayaka yang sangat berbeda jika sedang berdua bersamanya. Sayaka pun menjawab kalau ia hanya menunjukkan sifat aslinya di depan Nonoa, karena Nonoa ialah satu-satunya sahabatnya. Mendengar itu, Nonoa pun seketika tersenyum riang dan langsung berlari memeluk Sayaka. Sambil memeluk, Nonoa pun spontan bertanya mengapa Sayaka tidak mencoba mendekatkan diri dan berteman dekat juga dengan Masachika beserta Yuki. Sayaka pun menjawab kalau ia tidak memiliki niatan untuk berteman akrab, namun hanya ingin sebagai penonton dan menikmati aksi inces antara Masachika dan Yuki. Nah, tepat setelah Sayaka berkata demikian, mereka tak sengaja melihat Masachika dan Yuki beserta Ayano yang baru saja keluar dari wahana rumah hantu. Nah di sini Ces, posisinya Yuki sedang tertawa lebar dan memeluk lengan Masachika. Nah melihat adegan tersebut, Sayaka pun seketika mimisan karena adegan inces yang ia tunggu dari tadi akhirnya tiba. Oke, kemudian dilanjutkan ke chapter 2-nya. Nah diawali saat Nonoa sedang berada di rumahnya dan sedang berdandan untuk segera pergi. Namun kedua adiknya Nonoa tiba-tiba memasuki kamarnya dan sedikit membuat rusuh. Nah si Nonoa ini Ces merupakan tipe cewek yang taat sama kedua orang tuanya, namun hanya jika sesuai dengan apa yang dikatakan orang tuanya saja. Jadi ya kalau orang tuanya nggak ada bilang dia harus baik sama orang lain, ya si Nonoa ini juga nggak akan baik dan nggak akan peduli sama orang lain. Jadi ya apa yang dikatakan orang tuanya itulah yang dikerjakan si Nonoa ini. Selain dari itu ia tidak peduli. Nah kebetulan orang tuanya sempat berpesan kalau Nonoa harus baik sama kedua adiknya. Jadi ya si Nonoa ini pun cukup sabarlah dalam menghadapi kedua adiknya. Oke, kemudian setelah selesai berdandan, Nonoa pun pergi keluar karena ada janji dengan temannya di sebuah tempat karaoke. Nah sampai di sana, Nonoa langsung disambut oleh seorang gadis dan 3 anak cowok yang sudah duluan tiba di sana. Nah namun keadaan di sana hanyalah keadaan palsu yang diciptakan Nonoa. Ia tidak benar-benar suka berteman dengan mereka semua, namun hanya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Bisa dibilang si Nonoa ini merupakan tipe orang yang realistis dan palsu gitulah Cis. Itulah makanya Masachika sendiri sempat ngomong kalau Nonoa ini merupakan orang yang sangat berbahaya kalau dijadikan musuhnya. Untungnya Masachika tahu akan hal itu dan akhirnya bisa berteman baik dengan Nonoa dan malah bisa membuat Nonoa berhutang kepadanya. Dan itulah merupakan tujuan kedatangan Nonoa kali ini, ialah untuk membalas budi kepada Masachika dan Alia karena sudah membantu Sayaka waktu itu. Jadi ya bisa dibilang cuma si Sayaka lah teman asli dari si Nonoa Cis. Selain dari itu,
merupakan alat bagi Nonoa untuk mencapai tujuannya. Yap, jadi si Nonoa ini mau menghapus semua hatersnya si Alia dari belakang. Si Nonoa ini udah menyelidiki siapa-siapa saja siswa yang tidak suka dengan kandidat Alia sebagai calon ketua OSIS selanjutnya. Nah, sebagai bentuk balas budi, Nonoa akan menghancurkan semua haters Alia dari belakang dengan koneksi miliknya. Yap, Nonoa di sini memanipulasi keempat siswa yang ada di ruang karaoke tersebut dan membuat mereka percaya kalau sang haters tersebut sudah mengganggu Nonoa. Nah, karena Nonoa berhasil membuat mereka berempat jadi babunya, alhasil ya namanya juga babu, pasti nurut sama ratunya ya kan? Mereka pun langsung menyergap dan mengancam haters tersebut. Dan tentu saja Nonoa dengan skill aktingnya tersenyum puas karena ia akhirnya bisa membalas budi kepada Masachika. Karena Nonoa sendiri selalu menepati utangnya kepada orang lain, apalagi kalau berhubungan dengan Sayaka. Jadi ya bisa dibilang Ces, pertemuan Nonoa dengan keempat orang tersebut di karaoke ialah merupakan pertemuan seorang ratu dengan babu-babunya. Jadi ya hanya sekedar untuk dimanfaatkan aja demi hutangnya kepada Masachika. Nah, kalau kalian tanya kenapa banyak orang yang gak suka kepada Alia sebagai kandidat OSIS, yaitu sama lah Ces, kalau datang orang asing yang mencoba menjadi presiden di negara kita. Jadi ya kayak siswa di sana lebih suka kalau orang asli Jepang lah yang menjadi ketua OSIS di situ. Nah, sebenarnya Ces, si Nonoa ini juga gak ada disuruh oleh Masachika untuk menghapus haters tersebut. Jadi ya ini murnilah kesadaran dan murni aksi Nonoa sendiri karena mengingat ada hutangnya dengan Masachika. Begitulah Ces kira-kira. Oke lah Ces, sekian pembahasan part satunya. Ya ngeri juga si Nonoa ini ya kan, agak-agak psikopat juga aku tengok. Datang si Sayaka malah wibu akut, sama kayak yang nonton video ini, ups. Oke lah, sekian video kali ini Ces. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Ces.